akan melakukan uji kinerja dalam membuat video praktik pembelajaran di SMA Negeri Negara dengan menyasar kelas 11-2. Om Santi Om. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Luar biasa sekali ya, Miguel. Sangat semangat. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Baik ya. Oke. Agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, baik dan direstui oleh semesta itu saking dewasa. Kita sebarkan vibrasi-vibrasi positif. Kita akan doa belajar dulu ya. Oke. Satu orang yang mimpin, silakan. Oke. Widya. Baik semuanya, sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada asalnya. Kita bertemu lagi hari ini ya, membahas materi yang akan kita pelajari tentang seni keagamaan Hindu. Nah, di sini saya ambil sebuah indikator yaitu tentang ini bahasa ya, mengenal seni sakral dan seni profan dalam perspektif Hindu. Oke. Sebelum itu, mungkin satu orang bisa scan barcode di depan untuk melihat materinya secara literal ya, dalam aspek digital. Nanti mungkin Esa ya bisa di scan barcode, nanti share linknya di grup kelas. Bisa? Saya di grup kelas ya. Nah, sambil menunggu share link dari Nesa, ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama ya, peserta didik mampu memahami dan mengetahui pengertian seni sakral dan seni profan dalam agama Hindu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan contoh seni sakral dan seni profan dalam agama Hindu. Ya, jadi ada dua indikator tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian memahami dan mengetahui. Dan setelah kalian paham, kalian mengetahui apa sih itu seni sakral dan seni profan. Kemudian yang kedua, setelah kalian tahu dan kalian paham, kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan contoh-contohnya. Ya, jadi dua tujuan pembelajaran ini akan kita bahas. Oke, sekedar pemantik. Apa sih seni sakral dan seni profan? Ada yang tahu? Sakral itu apa? Profan itu apa? Bagaimana? Oke, Nesa. Menurut saya seni sakral itu seni yang mengandung unsur religius dan ada ilmu. Oke, kalau profan? Kalau profan itu seni atau sebuah tarian yang tidak memiliki nilai religius itu, yang bisa ditampilkan hanya untuk hiburan gitu Pak. Oke, terima kasih ya.
presentasi ya. Ready? Coba baca pengertian seni sakral. Pengertian seni sakral dan seni profan. Seni sakral adalah karya seni yang diyakini memiliki kekuatan magis, religius. Seni ini berkaitan dengan upacara keagamaan dan ibadah. Oke. Seni profan adalah seni seperti pada umumnya atau seni yang tidak bersifat religius. Seni profan biasanya digunakan untuk memperoleh upah dan penampilan seni tersebut. Ya, cukup. Kata kuncinya, seni sakral itu sifatnya magis religius, seni profan itu hiburan ya. Sakral, religius, profan, hiburan. Bisa dimengerti kan? Bisa. Oke. Oke, saya ada satu pertanyaan, sebuah studi kasus. Kalau bisa kalian kerjakan, bisa tangannya ya. Calon larang itu kan tergolong seni sakral ya. Tahu calon larang ya? Tahu? Sebuah tarian yang memiliki filosofi penyatuan antara kekuatan negatif dan kekuatan positif yang dilambangkan oleh Baron dan Lange ya. Nah, itu merupakan seni sakral. Kenapa sakral? Karena sebelum pementasannya itu dia menggunakan sarana-sarana yang lengkap, jangkep kalau bahasa Bali-nya bilang. Ada sanggar cucuk di setiap pojok, kemudian banten taksu dan lain sebagainya. Makanya ketika pementasannya itu keris yang tajam ditusukkan ke tubuh manusia itu tidak akan kenapa-napa, sakral. Tapi kalau calon larang itu dipentaskan di pendopo misalnya atau gedung kesenian misalnya, apakah tarian itu masih digolongkan sakral? Bagaimana? Masih. Sertakan alasannya ya. Kenapa masih? Kita coba berpikir secara logis, matematis, kritis. Kenapa bisa masih? Ada argumen dari timur, kelompok timur, kelompok timur. Oke, yoga. Karena perlu sarana prasarana dipasang sebelum pementasan itu berjalan. Oke, satu orang ya. Ada punya perspektif lain nggak? Kenapa masih dianggap sakral? Padahal dipentaskan di tempat yang seperti itu. Ayo, jangan malu-malu, jangan takut salah. Ingat di setiap pertanyaan kalian akan selalu saya masukkan dalam nilai ya, cara berpikir kalian. Oke, Indri. Karena kenapa Kak masih dibilang sakral? Karena itu masih penggunaan taksu dari ininya, barong dan lange dan baronnya. Oke. Kasih tepuk tangan buat teman saya. Tepat sekali. Masih dikatakan sakral kenapa? Karena ada sarana upakara di sana ya. Itu yang membuat sakral. Banten. Jadi nggak main-main. Banten kemudian meminta taksu. Masih ingat taksu itu apa? Nanti bakalan keluar loh di SAS. Kekuatan, ya, kekuatan, powerful. Itu yang membuat kesakralan daripada seni tersebut. Walaupun dipentaskan di pendopo, Twin Tower dan lain-lain, dia masih tergolong sakral karena ada Banten penyaksi. Oke, ini saya skematisasikan ya dalam bentuk sketsa seperti ini supaya kalian mudah memahami. Untuk literasinya kalian bisa baca dari scan barcode yang sudah dibagikan linknya ya. Jadi saya akan jelaskan tentang tiga ini mengenai seni Bali, bebali dan bali-balian. Seni Bali itu biasanya dikatakan seni wali kalau orang-orang dari Denpasar, Gianyar dan lain-lain itu mengatakan seni wali. Tarian yang disakralkan. Kemudian bebali itu tarian yang sifatnya netral ya. Bisa dia sakral, bisa hiburan. Pementasannya biasanya di Wadilan atau Jambu Tengah di Pura. Ya, jadi di Pura kan ada Jambu Mandala Utama, Jambu Sisir
dan pendengar itu biasanya dipedaskan di tengah. Jadi sifatnya ini tengah-tengah ya, netral. Ya, bisa sakral, bisa ke profan. Untuk contohnya nanti akan saya perlihatkan di slide selanjutnya. Sedangkan balik-balikan ya, ini bahasa Bali, balik-balikan, kita melihat, kita membalik, ini sifatnya hiburan. 3 konsep ini yang disebut dengan seni Bali, bebali dan balik-balikan. Ya. Seni Bali itu sifatnya sakral karena religius, seni bebali itu netral, yang bisa ke religius, bisa ke hiburan, dan seni balik-balikan itu sifatnya profan, pure hiburan. Bisa dimengerti? Ini 3 konsep yang perlu kalian ketahui. Nah, ini contohnya. Seni Bali, ini sakral. Rejang Dewa dan rejang renteng, sama-sama rejang. Apa bedanya? Kalau rejang Dewa ini umumnya dipentaskan oleh anak-anak yang belum mengalami menstruasi. Ya, belum mengalami menstruasi. Tingkat kesakralannya ada di sini. Belum yang dipakai. Dibuat dari Banten. Hanya pertandingan dan lain-lain. Kalau ini rejang renteng, kebalikan dari ini. Kalau ini anak-anak, ini orang tua, ibu-ibu yang umumnya sedang memiliki cucu. Kenapa demikian? Kenapa harus ibu-ibu? Diambil dari kata rente. Ini sebenarnya bahasa Jawa kuno ya. Akar katanya ini rente, tua, renta, tua. Dapat imbuhan akhirat menjadi renteng. Tingkat kesakralannya ada di selendang yang digunakan, yang melirik, makanya dia membentuk sebuah lingkaran ketika menari dengan menarik selendang. Itu tingkat kesakralannya sana. Jika dia dikombinasikan menjadi sebuah cakrayan, ya, perputaran kosmos, perputaran alam semesta. Nah, ini namanya konsep India. Lingkaran utuh dulu sepenuhnya yang mempresentasikan alam semesta atau bumi kita. Bumi itu datar apa bulat? Bulat. Karena dulu ada perspektif yang mengatakan bahwa bumi itu datar, tapi saya percaya dengan yang bulat. Oke. Yin-yang itu seperti ini. Di tengah lingkaran utuh, di tengahnya dibagi. Lingkaran tengah hexasira ini ada warna hitam, tapi di tengahnya ada titik putih. Sedangkan yang di sampingnya putih, tapi ada titik hitam. Yang melambangkan bahwa alam semesta kita ini akan selalu balance. Tidak ada putih-putih aja, tidak ada gelap-gelap aja. Semua akan balance. Konsep dalam hidup itu namanya ruwa bineka. Itulah yang mewakili adanya siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Nah, ini contoh seni bebali. Seni bebali. Yang saya katakan tadi sifatnya netral, ya. Bisa dia dipentaskan sebagai seni sakral, bisa juga dipentaskan sebagai seni hiburan. Dan ini balik-balikan. Janger, sekar jagat. Ini umum dipentaskan ya. Jika kalian pernah melihat. Selain ini ada Panji Brahmo juga dari penyambutan yang biasanya digunakan untuk hiburan. Nah, ini dari contoh seni Bali, bebali dan balik-balikan. Ya, terkait dengan hubungan antara seni sakral dan seni profan, perbedaannya apa, contohnya apa. Sekian dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada kita diskusi, open diskusi, silakan. Jangan malu-malu untuk bertanya terkait dengan tarian sakral dan tarian profan, kemudian contohnya apa, wujudnya apa. Sekarang saya akan bagi ke dalam 3 kelompok saja ya. Yang ini nanti bisa ke sini 2 ready dan buku. Ready dan buku di sini ya. Di sini. Nanti Ketut di sini, kamu di situ ya. Biar 7-7. Oke, silakan. Bisa ke sana. Bawa kursinya dan antara masing-masing bangku bisa dijejerkan ya. Biar kalian gampang diskusi.
Oke, di lembar kerja yang sudah kalian pegang itu di belakangnya ada ketentuan ya. Silakan tulis nama kelompok beserta nomor absennya. Yang dianggap sebagai koordinator atau ketua kelompok tulis di nomor 1. Ya. Setelah itu tentukan 2 orang yang bakalan presentasi di depan nanti ketika hasil kerjanya sudah selesai. Saya dimengerti ya? Baik, jika sudah selamat mengerjakan, jangan lupa berdoa. Ini sakral sama ini berbalik sama ini Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang seperti yang sudah saya katakan tadi, harap masing-masing kelompok menunjuk 2 perwakilan teman untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi semua. Hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum lebih jauh, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri. Saya Niko Maksudal Pratiwi absen 16 dan saya Dewa Ayu Mademani Paradini absen 3. Setelah memperhatikan gambar di atas, diskusikanlah bersama dengan kelompok kalian. Pertama, manakah yang termasuk jenis bebali? Apa nama seni tersebut? Jelaskan. Yang termasuk seni bebali yaitu arja dan wayang karena dapat digunakan untuk kegiatan yang sakral dan juga hiburan. Yang kedua, tari Rejang Dewo merupakan jenis seni sakral. Tarian ini terdapat pada nomor dan apa makna tarian tersebut? Jelaskan. Tari Rejang Dewo terdapat pada nomor 3 dan memiliki makna yang sakral terletak pada gelung dan digunakan untuk penari yang diharuskan belum menstruasi atau masih anak-anak. Makna dari gelung ini melambangkan kesucian dan keindahan spiritual. Baik, demikianlah ya tentang seni dalam keagamaan itu. Dari seni sakral, seni profan ya. Itu pun lagi dibagi menjadi 3 sub, seni Bali, bebali dan bali-balian. Di mana ada yang sifatnya sakral, sifatnya netral dan sifatnya profan. Ya. Contoh-contohnya sudah dijelaskan juga tadi. Nah, kita akan refleksi terkait pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan? Untuk metode pembelajarannya bagaimana? Menarik. Apa yang membuat menarik? Oke. Untuk linknya sudah bisa masuk tadi? Sudah. Akan itu dipelajari sebagai bahan evaluasi ya ke depan. Suatu saat akan saya tes ulang, saya tanyakan kembali terkait dengan pemahaman materi kalian. Baik. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas atensi kalian ya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah ucap. Akhir kata saya tutup dengan puisi singkat ya. Semesta cerah tanpa hujan. Sampai jumpa minggu depan. Para